Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, kemudian ada Nasdaq 100 dan oil. Langsung aja seperti apa kondisi pergerakan untuk hari Senin ini dan dalam kondisi 1 minggu ke depan. Langsung aja kita bahas analisanya. Pertama di market BTC USD. Kita mulai di time frame weekly ya. Secara keseluruhan kalau kita perkecil dari kondisi chart di weekly, untuk tren dari Bitcoin ya, ini saat ini dalam tekanan seller ya. Dalam tekanan seller, Anda bisa lihat dari posisi terakhir pembentukan swing pun ya, posisinya juga posisi turun. Dan setelah kita bahas di minggu sebelumnya, area ini ya terjadi yang namanya pembentukan area base ya di time frame weekly. Tapi di minggu kemarin ya, setelah ada pembentukan bearish engulfing ya yang sudah kita bahas, ini ada bearish engulfing, terjadi penurunan berlanjut ya, meskipun pergerakannya tidak terlalu signifikan untuk di market BTC USD ya di minggu kemarin di sini ya. Tapi terbukti bahwasanya penurunan impulsif bearish yang cukup besar ini, dengan target kita sebenarnya kemarin minimal 50% ya dari Fibonacci retracement bearish engulfing, target kita bisa sell. Tapi ternyata hanya bergerak di kisaran 23,6%, yaitu membentuk weekly resistance yaitu di 21.887.1 ya dari sini. Setelah itu terjadi penurunan ya hingga break di bawah weekly open bears yaitu 21274.4 dan membentuk area weekly support terbaru yaitu di 20.538 ya. Di sini. Ini kondisi saat ini dari pergerakan BTC USD. Besar kemungkinan untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat akan berlanjut penurunan ya, dengan target wilayah support terbaru setelah dia breakout di wilayah 20.538. Seperti apa? Langsung aja kita lihat di time frame daily ya, lanjutan. Nah, ini gambaran yang sudah saya gambarkan di minggu kemarin ya. Ini membentuk rising wedge dan dimana terjadi setelah bearish pin bar ya, di sini telah terjadi breakout ya. Perhatikan ada breakout, long ada doji, kemudian ada bearish impulsif yang besar sekali. Kemudian di sini membentuk area base ya, membentuk area base dan dia berlanjut turun impulsif bearish. Oke, ini dari time frame daily yang bisa kita dapatkan. Kemudian di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam terjadi breakout dari pembentukan area base ini ya. Ini candle kecil ya yang tidak terlalu bergerak signifikan, tapi di hari Jumat kemarin menunjukkan potensi kekuatan seller yang cukup besar. Ya, Anda bisa lihat dari posisi ini terjadi impulsif bearish dan candle di 4 jam terakhir dari candle warna merah mendekati wilayah support yang terbentuk di area sini. Oke, secara pergerakan pun sebenarnya area ini sudah menjadi titik pembalikan ya. Dalam arti dari kalau kita tarik garis trendline seperti ini, nah potensi pas tepat berada di area sini menjadi potensi penerusan dari tren peturun ini ya. Ini ada bearish engulfing tepat di area ini dari titik 1, titik 2, titik 3. Dan ini akan berlanjut turun. Nah, ini target support terdekatnya adalah di 19.660.6 sampai dengan 18.616.7. Nah, ini targetnya. Oke, kita lihat di time frame 1 jam untuk kita membuatkan skenario yang nantinya ya gambarannya seperti apa. Yang pertama, karena di sini sudah terjadi breakout ya, ini area resisten terdekat ya, yang awalnya adalah support dan saat ini jadi resisten ya, berarti support become resisten di kisaran ini ada 20.902.5, ini menjadi area resisten. Nah, ini akan menjadi potensi
retest di wilayah itu sebelum dia melanjutkan penurunan hingga 19.660. Oke, skenario yang akan kita buat yang pertama, ini akan membentuk area base dulu ya, akan bergerak seperti ini ya, naik turunnya ya, mendekati wilayah resisten 20902. Jika nanti area sini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang mendorong pattern turun ya, maka Anda boleh sell, pasang stop loss di atasnya di kisaran 20.902.5 ini ya. Kemudian pastikan ini akan breakout impulsif bearish ya. Jika Anda mau sell lagi, ini boleh. Jika ada impulsif bearish, Anda boleh sell di kisaran 20538.4. Pasang stop loss di atas, targetnya minimal sampai area sini, yaitu di 19.660.6. Ini untuk BTC USD ya, dan kita akan berlanjut di market Nasdaq. Kita lihat time frame weekly. Nah, menarik sekali untuk Nasdaq ya. Kemarin sudah saya tarik garis Fibonacci retracement dari swing terakhir ini, karena di sini kita lihat terjadi yang namanya koreksi ya, dari titik 1, titik 2, titik 3. Ini kita menemukan area 50% sampai dengan 61,8%. Nah, tandanya apa? Area itu adalah area yang sangat krusial, sangat harus diwaspadai ya, karena bisa terjadi yang namanya pembalikan. Setelah ada candle hijau yang makin ke atas makin mengecil, ada konfirmasi ya, ini candle merah 2 minggu sebelumnya ya. Ini sudah saya informasikan juga, bisa dilihat di analisa weekly sebelumnya. Dan terjadi Marubozu bearish. Ini Marubozu bearish ya, dimana high dan pembukaan adalah sama, apalagi yang low dan close juga sama, dan bergerak close di bawah 38,2%, yaitu di 12.651.6, dan sudah melewati area 50%, yaitu 13.150. Ini ada pembuktian bahwasanya ada penolakan bullish untuk koreksi, dan harga pun bergerak di bawah EMA 50. Besar kemungkinan untuk minggu ini akan bergerak menuju 23,6%, yaitu 12.034.9. Ini adalah target untuk minggu depan ya, atau minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, kita lihat dulu di time frame daily. Nah, di time frame daily sangat menarik. Ini kemarin gambaran ya yang saya buat ya, di ini ada channel ya, ini ada channel dan terjadi breakout impulsif ya, gagal, dia ada pembalikan. Setelah breakout impulsif terjadi retest nih ya, terjadi retest di 50%, 13.150 ya, nih 13.150. Ini retest ke sini, dia menunjukkan potensi impulsif bearish yang sangat kuat, breakout dari area support yang sudah kita gambarkan kemarin, dan bergerak di bawah 38,2%, yaitu 12.651. Menurut saya untuk hari Senin ini ya akan mencoba breakout EMA 50 dan bergerak ke bawah setelah pembentukan bearish engulfing ini. Ini sangat kuat potensi penurunan untuk hari Senin ini ya. Setelah kita lihat juga di time frame 4 jam, ada bearish engulfing, ada penurunan. Nih candle impulsif turun ya di bawah 38,2%. Artinya dari posisi ini ya, ini juga Anda bisa lihat ya. Saya akan menunjukkan bagaimana kondisi tren naik menjadi tren turun. Perhatikan. Di sini membentuk yang namanya higher low, kemudian dia naik, ini membentuk higher high, kemudian ini higher low, ini higher high ya kan, higher low, ini higher high ya, perhatikan higher high, kemudian dia turun membentuk yang namanya lower low ya, lower low, di bawahnya higher low, dia breakout di area 12.951.8. Dari lower low ini dia tidak mampu lagi bergerak lebih tinggi di higher high ini ya, dari 13.722.6 terjadi pembentukan lower high dan breakout lagi membentuk lower low yang saat ini sedang berjalan. Apakah ini menjadi titik lower low dan dia akan koreksi dan akan menunjukkan penurunannya. Ini posisi terakhir ya dari pergerakan. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi perubahan tren itu terjadi dari pembentukan impulsif ya, kemudian dia korektif tidak melebihi dari
higher high di 13.722.6, malah dia membentuk lower low baru, jadi membentuk swing turun. Ini ya, dan kita akan berlanjut dan mencari titik berikutnya ya. Ini saya akan tarik dulu ke area trendline atas. Ini bisa kita manfaatkan dan gunakan ya di sini. Bisa kita tarik seperti ini. Oke, nantinya apakah dia bisa kembali lagi di area trendline sebelum dia melanjutkan penurunannya. Oke. Kita akan buatkan skenario di time frame 1 jam setelah membentuk candle impulsif bearish. Ini merah-merah semua ya. Ya, besar kemungkinan saya akan mencari titik entry sell. Yang pertama saya akan cari titik entry sell adalah di wilayah ini ya, support become resistant. Ini saya ganti dulu. Ini adalah area resisten. Ini juga ada area resisten. Ya, saya ganti dulu. Nah, gambaran yang akan saya buat adalah di sini setelah terjadi retest ya, retest dulu antara di area 38,2% atau dia mendekati area resisten, baru dia turun lagi. Ini maksud saya ya, dari kecenderungannya ini karena dia sudah breakout wilayah support tadinya, saat ini menjadi resisten. Ini bisa menjadikan potensi retest dulu ya sebelum dia turun. Ya, minimal dari dua informasi ini teman-teman wajib pantau. Yaitu yang pertama di sini, ini pantau aja wilayah ini 38,2%, pantau wilayah ini. Ini nanti kalau di wilayah ini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, Anda boleh sell. Baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, doji ya, atau 3 candle merah membentuk susunan turun, itu potensinya akan terjadi penurunan. Oke, skenarionya ada 2 wilayah pantau. Yang pertama adalah ini ya, ini dulu. Kalau di area sini terjadi reversal, pembalikan ya dari kenaikan retest ini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, pattern turun, Anda boleh sell. Target bisa mencapai wilayah 23,6%, yaitu di 12.034, 12.034 ya di situ. Yang kedua, kalau ini ternyata masih impulsif bullish ya di wilayah ini, ya, impulsif bullish artinya dia akan masih memiliki dorongan buyer minimal sampai dengan wilayah resisten ini. Dan di sini pantau lagi jika ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang mengarah kepada pattern turun, Anda boleh sell, pasang stop loss di atas dengan target di 12.034. Ini gambaran saya untuk mengenai Nasdaq 100 ya, akan menunjukkan potensi lanjutan penurunan. Oke, kita berlanjut di market USD oil ya, atau crude oil. Ini juga hal yang sama ya. Coba kita lihat dulu di time frame weekly ya. Oil memang potensinya juga terjadi tekanan seller ya, terjadi tekanan seller dan tekanan buyer, dan saat ini memang membentuk area base tepat berada di EMA 50 ya. Ini kita masih, menurut saya, untuk yang transaksi di oil sih lebih baik menunggu, karena oil itu memang range-nya sangat besar dan pengaruhnya juga banyak untuk dari berita-berita di Timur Tengah. Nah, antara ini 1, 2 ini potensi juga bisa pembalikan, dia menaik bergerak naik untuk mencari titik resisten terbaru, atau dia akan bergerak turun. Ini kondisinya saat ini. Ini ada weekly resisten ini yang terbentuk di ini ya, di sebentar saya ganti dulu. Ini dari weekly open bulls, di sini ada resisten ya yang terbentuk. Nah, oke, sebentar saya ganti dulu. Ya. Oke, dari posisi ini terjadi minggu kemarin ya, terjadi kenaikan ya, membentuk bullish engulfing, candle merah dimakan oleh candle hijau. Artinya di sini juga ada bearish pin bar ya, memiliki ekor panjang, tapi di hari Minggu kemarin terjadi lanjutan kenaikan ya dari bearish pin bar. Sempat terjadi penurunan membentuk weekly support ya, kemudian dia berlanjut naik dan memakan daripada pembukaan di minggu sebelumnya, maka di sini pun membentuk bullish engulfing. Apakah ini akan terjadi penerusan dia naik? Nanti kita lihat ya dari time frame daily dulu ya, ini kita pastikan dulu. Nah,
Di time frame daily terlihat memang posisi dari oil ini sendiri ya. Kalau kita lihat dari pergerakan swing, memang pergerakannya adalah turun ya. Kita harus memastikan sekali lagi dari pergerakan ini minimal ada resisten yang terbentuk di wilayah ini yang menjadikan potensi dia melanjutkan kenaikannya. Karena sudah berdekatan dengan EMA 50 dan di sini ada bearish engulfing. Ini juga akan bisa terjadi yang namanya sideways ya di wilayah ini, yaitu di kisaran 95.73 ya sampai dengan 86.29. Nah, ini dulu makanya saya tadi bilang untuk yang transaksi di oil sih lebih baik menunggu aja. Pastikan dari level resisten di sini terjadi breakout atau area support ini terjadi breakout. Selama dia masih bergerak wilayah 50% dari sideways ini jangan transaksi dulu. Ini meskipun sudah ada sinyal ya. Ada bearish engulfing dan long legs doji, ini juga bisa terjadi penurunan ya. Nanti coba kita detailkan di time frame yang lebih kecil. Tapi sebelumnya saya akan tandain dulu wilayah resisten yang harus di breakout ketika dia memang bergerak naik di atas ini. Yang pertama di sini saya akan tulis pantau wilayah ini ya, seperti ini. Yang kedua pantau juga wilayah support, yaitu di sini. Pantau juga ini juga kalau breakout wilayah ini maka dia pergerakan oil bisa berlanjut turun. Jadi ada dua wilayah pantau ya. Yang atas kebetulan sudah ada bearish engulfing. Besar kemungkinan kalau kita sell saat ini di sini pasang stop loss di atasnya. Oke, dengan target ke bawah mencapai di weekly support minimal ya 86.29. Kita lihat di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam juga sebenarnya ya ini membentuk area sideways ya dan bergerak terbatas ya di sini. Perhatikan ya, ini potensinya juga bisa terjadi yang namanya berlanjut turun. Ya, ini minimal maksudnya itu ini ada resisten, ini ada support ya, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Ini dulu, ini saya hapus. Sebentar, ini saya hapus, saya rapikan sedikit. Ini ada 1 jam time frame. Oke. Dengan adanya kondisi seperti ini, perhatikan ya. Sebelum dari pergerakan ini di time frame yang lebih kecil ya, di sini kan memang terlihat swing ya, dimana nih ada higher low, nih ada higher high, higher low, higher high, tapi di sini ada pergerakan turun ya. Ini ada area support ya, dimana dia membentuk lower low, ini lower high, lower low, ini juga sudah menyentuh lower high. Ini yang saya maksud, dia akan melanjutkan penurunannya. Kalau kita tarik menggunakan channel, oke, kita akan memiliki target untuk hari Senin ini. Coba kita masukkan ya dengan menggunakan tren regresi. Kita lihat dulu posisi potensinya seperti apa. Oke, sebentar. Ya, seperti ini ya, Anda bisa lihat. Nah, ini pergerakannya ya, dimana dia masuk ke dalam area channel. Nih ada trendline atas dan trendline bawah. Skenario yang akan kita buat ya, yang pertama dengan adanya pergerakan seperti ini ya, strukturnya besar kemungkinan di sini akan terjadi lanjutan penurunan dan membentuk lower low minimal di area sini. Jadi bergeraknya seperti ini ya, baru dia akan ke sini. Ini gambarannya ya untuk oil sendiri ya. Gagalnya ini kan sebenarnya memang masih belum ada potensi pattern terbentuk ya di wilayah ini. Tapi kalau secara area trendline yang bergerak dia mendekati area sini, ini sebenarnya potensinya akan berlanjut turun gitu. Tapi waspadai, makanya kalau Anda sell di sini pasang stop loss di atasnya, karena potensi dengan adanya seperti ini pun kalau ini sampai dengan terjadi impulsif bullish ya, maka dia akan mendekati minimal nih ada area resisten di sini. Ini bisa di breakout ya, atau dia akan bergerak retest dulu baru dia akan naik. Hati-hati ya untuk pasang stop loss juga di wilayah ketika Anda mau sell ya. Ini karena ada area resisten terdekat yang terbentuk di sini ya, yaitu di kisaran 94.01. Ini menjadi area resisten terdekat dari harga running. Oke. Dan wilayah supportnya adalah titik terendahnya 91.08, itu di hari kemarin. Oke, saya tandain juga ya. Ini kalau di breakout maka dia akan mendekati wilayah weekly open bulls di wilayah ini.
Oke, ini kita tandain, ini ada area support 91.08. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya dari 3 market hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pilihan teman-teman untuk trading atau bertransaksi di BTC USD, Nasdaq 100 ataupun USD Oil. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa selalu bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, sukses selalu. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.